Shalom sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana Engkau memberikan nafas kehidupan dan kesehatan kepada kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Sebelum itu Tuhan, kami ingin menerima firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mungkin GPS itu boleh dikatakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena GPS itu sangat membantu kita untuk memandu atau mengarahkan kita sehingga kita bisa mencapai kepada tujuan kita. Saya teringat kembali ketika saya masih SMA dan kuliah, hobi saya adalah mendaki gunung. Saya sangat membutuhkan peta dan kompas ketika saya melakukan pertualangan saya di gunung. Kenapa? Peta dan kompas itu akan mengarahkan saya kepada tujuan saya, sehingga saya dapat mencapai tujuan saya dan tidak lari dari apa yang akan saya tuju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada Mazmur ini kita melihat pengakuan Daud tentang pentingnya firman Tuhan. Kenapa kita harus selalu rindu dan mencintai Alkitab di dalam kehidupan kita? Di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-13 kita bisa melihat pemazmur di sini Daud menjelaskan keuntungan dan kebahagiaan jika kita hidup dengan selalu rindu dan mencintai firman Tuhan. Pemazmur merasakan bahwa kecintaan kepada firman Tuhan membuat pemazmur mengalami perjumpaan dengan Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat ini. Saya mengambil mulai dari ayat yang ke-8. Yang pertama, firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk bagaimana menjalani kehidupan agar seturut dengan kehendak-Nya. Dan firman Tuhan itu juga mengajari kita agar berhikmat di dalam menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat 8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ketika kita hidup bergantung kepada firman-Nya, maka kita akan mendapatkan kesegaran di dalam kita menjalani kehidupan kita. Mungkin kita mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tetap mampu bersukacita karena firman Tuhan mengingatkan kita. Dan kita juga diberikan hikmat di dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud ingin mengatakan bahwa ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Menyukakan hati kita. Firman Tuhan akan menyukakan hati kita di dalam menjalani kehidupan kita. Dan kita akan jalan di dalam kehidupan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ayat yang ke-13 dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu menjadi peta. Firman Tuhan itu menjadi pemandu.
Firman Tuhan itu menjadi kompas di dalam kehidupan kita, yang mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan ini, supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan hidup kita ini. Tersesat adalah ketika kita semakin jauh dari apa yang Tuhan harapkan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya tertarik bagaimana kita bisa memaknai firman Tuhan ini. Saya ibaratkan ketika kita membeli televisi baru. Ketika kita membeli televisi baru, ketika kita sudah merangkai televisi tersebut, dan ketika kita memasang TV tersebut, ternyata tidak ada satupun siaran yang bisa kita lihat. Apa yang kita lakukan? Saya yakin tidak akan kita mencampakkan televisi dan mengganti televisi yang baru lagi. Tapi yang kita lakukan adalah kita akan mencari buku panduannya. Dan kita membaca buku panduan dan kita mengikuti apa yang dipandukan dari buku tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi panduan, yang mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan. Sehingga hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami, di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan. Firman itu yang menjadi pegangan di dalam hidup kami, yang memandu kami, yang mengingatkan kami untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mau serahkan segala aktivitas kami. Kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan penyertaan-Mu. Kami percaya di dalam menjalani hari kami, Tuhan selalu beserta dengan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu-ragu, ku berserah. GKPS TV.